Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, terkait dengan makna surat Al-Baqarah ayat 125, 126, dan 127 serta 128 yang artinya untuk ayat surat Al-Baqarah ayat 128 mengenai doa Nabi Ibrahim yang artinya adalah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, di sini adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, orang yang tunduk patuh kepadamu, maksudnya kepada Allah, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 105 sampai 128 tersebut, maka di sini akan dikisahkan mengenai kisah kaum Quraisy membangun Ka'bah beberapa lama seusai meninggalnya Ibrahim dan 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dulur-dulur seiman, ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, beliau ikut memindahkan batu bersama orang-orang Quraisy. Dalam kitab As-Sirah, Muhammad bin Ishaq bin Yasir menceritakan, ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy berkumpul untuk merenovasi Ka'bah. Mereka ingin melakukan hal itu untuk memberikan atap pada bangunan Ka'bah tersebut. Sementara mereka takut merobohkannya. Padahal bangunannya ketika itu hanya berupa tumpukan batu yang sedikit lebih tinggi dari ukuran orang yang sedang berdiri. Lalu mereka bermaksud untuk meninggikannya dan memberinya atap. Hal itu mereka lakukan karena terdapat beberapa orang yang mencuri simpanan Ka'bah yang berada di dalam sebuah sumur di dalam Ka'bah. Harta simpanan Ka'bah itu antara lain ditemukan pada Duik Maula atau pelayan Bani Malih bin Amr dari kabilah Huza'ah. Maka orang-orang Quraisy pun memotong tangannya. Dulur-dulur seiman, pada saat yang sama ada sebuah kapal milik seorang pedagang dari Romawi yang terdampar di Jeddah. Kayu-kayunya pun mereka ambil untuk dijadikan atap Ka'bah. Dan ketika itu di Makkah terdapat seorang tukang kayu dari suku Qibti yang menyediakan berbagai keperluan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki Ka'bah. Muhammad bin Ishaq melanjutkan, beberapa kabilah Quraisy mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah. Masing-masing kabilah mengumpulkan batu-batu itu untuk mereka masing-masing, lalu mereka membangunnya. Ketika bangunan itu sampai pada bagian rukun, yaitu Hajar Aswad, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Masing-masing kabilah ingin mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai akhirnya mereka berdebat dan saling adu mulut dan bahkan bersiap untuk berperang. Lalu Bani Abdiddar mendekatkan mangkuk besar yang berisi darah. Lalu mereka dan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay berjanji setia untuk mati dan memasukkan tangan mereka ke dalam darah yang berada dalam mangkuk besar tersebut, dan mereka menamainya dengan sebutan Nuqahul Dam. Nuqatul Dam. Orang-orang Quraisy menunggu selama 4 atau 5 malam. Selanjutnya mereka berkumpul di masjid untuk memusyawarahkan dan menyelesaikan persoalan ini secara adil. Sebagian perawi berkata bahwa Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Maksum, yang saat itu adalah orang tertua di antara orang-orang Quraisy itu, mengatakan, "Hai sekalian kaum Quraisy,
serahkanlah persoalan yang kalian perselisihkan itu kepada orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini untuk selanjutnya memberikan keputusan di antara kalian. Maka mereka segera melakukannya, dan ternyata orang yang pertama kali masuk tersebut adalah Rasulullah SAW. Ketika melihat Nabi SAW, mereka pun berkata, inilah Al-Amin, orang yang terpercaya. Kami menyetujui Muhammad ini. Setelah beliau bertemu mereka, dan mereka pun menceritakan kepada beliau, yaitu Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, ambillah sehelai kain untukku. Kemudian beliau dibawakan selai kain. Selanjutnya Nabi SAW mengambil Hajar Aswad dan meletakkan Hajar Aswad itu pada kain dengan tangannya. Dan setelah itu beliau berujar, hendaklah setiap kabilah memegang sisi kain, lalu angkatlah secara bersamaan. Mereka pun melakukannya, sehingga ketika sampai pada tempatnya, Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri pada tempatnya semula. Setelah itu beliau membangun di atasnya. Sebelum diturunkan wahyu, orang-orang Quraisy menyebut Rasulullah dengan sebutan Al-Amin. Kemudian mereka meneruskan pembangunan Ka'bah seperti yang mereka kehendaki. Selanjutnya, Muhammad bin Ishaq menceritakan, pada masa Rasulullah SAW, Ka'bah itu berukuran 18 zira atau 18 hasta yang ditutupi dengan kain katun dari Mesir. Kemudian setelah itu dengan kain wul hitam. Dan yang pertama kali menutupinya dengan kain sutra adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Berkenaan dengan hal tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa bangunan Ka'bah itu tetap seperti yang dibangun kaum Quraisy hingga terbakar pada awal kepemimpinan Abdullah bin Az-Zubair setelah tahun 60 Hijriah. Dan akhirnya pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ketika mereka mengepung Ibnu Zubair, maka pada saat itu Ibnu Zubair merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas fondasi yang dulu dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Ibnu Zubair memasukkan hijir Ismail ke dalam bangunan Ka'bah dan membuat pintu Ka'bah pada bagian timur dan bagian barat bersentuhan dengan tanah. Sebagaimana hal itu didengarnya dari bibinya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangunan Ka'bah masih tetap demikian selama masa kepemimpinannya hingga dia dibunuh oleh Al-Hajjaj. Lalu dia mengembalikan Ka'bah itu ke bentuk semula atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Dulur-dulur seiman, tetapi setelah Ka'bah berada dalam keadaan seperti itu, sebagian ulama memakruhkan untuk diubah dari keadaan itu. Sebagaimana yang disebutkan dari Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid atau ayahnya Al-Mahdi, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Imam Malik mengenai perobohan Ka'bah dan pembangunannya kembali seperti apa yang telah dilakukan Ibnu Zubair. Imam Malik menjawab, "Ya Amirul Mukminin, janganlah engkau jadikan Ka'bah Allah sebagai permainan para penguasa. Tidak seorang pun yang bermaksud merobohkannya, melainkan dia pasti merobohkannya." Akhirnya Harun al-Rasyid tidak jadi melakukan hal tersebut. Hal itu dinukilkan oleh Iyad dan An-Nawawi. Dan Allahu a'lam, Ka'bah itu masih terus seperti itu hingga akhir zaman, hingga dirusak oleh Zus Suwaikatain
yaitu orang yang memiliki 2 betis kecil dari Habasyah, Ethiopia. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Ka'bah itu akan dihancurkan oleh Zuswaikatain dari Habasyah atau Ethiopia. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dulur-dulur seiman, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok atau pengkor yang melepaskan batu Ka'bah satu persatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dulur-dulur iman, Ahmad Ibnu Hambal meriwayatkan dalam Al-Musnad dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Ka'bah akan dirusak oleh Zuswaikatain dari Habasyah, yaitu Ethiopia, dicopotinya perhiasan Ka'bah dan dilepaskannya kiswahnya, penutupnya, seolah-olah aku menyaksikan Zuswaikatain adalah seorang yang botak, lalu kakinya pengkor atau bengkok. Dia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hal ini terjadi, wallahu a'lam, setelah Ya'jud dan Ma'jud keluar. Berdasarkan riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Baitullah ini tetap akan dijadikan tempat menunaikan ibadah haji dan umroh sampai atau setelah keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Hadis Al-Bukhari. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman dan menceritakan doa Ibrahim dan Ismail, yang artinya Ibrahim dan Ismail berdoa, ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 128. Ibnu Jarir mengemukakan maksud mereka berdua itu adalah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang patuh kepada perintahmu, tunduk mentaatimu, serta tidak menyekutukanmu dengan seorang pun di dalam ketaatan dan ibadah kami. Dan mengenai firman Allah yang dalam kalimat, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abdul Karim, dia mengatakan maksudnya adalah tulus ikhlas karenamu. Dan jadikanlah di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepadamu. Dia mengatakan artinya umat yang tulus ikhlas. Dulur-dulur seiman, dia juga meriwayatkan dari Ali bin Husain, dari Salam bin Abu Mut'i, mengenai firman Allah, yaitu yang artinya, dan jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk dan patuh. Dia mengatakan, maksudnya Ali bin Husain mengatakan, bahwa keduanya telah menjadi hamba yang tunduk dan patuh, tetapi dalam hal itu mereka meminta keteguhannya. Mengenai firman Allah yang artinya, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu,
As-Suddi mengatakan yang mereka maksudkan itu adalah bangsa Arab. Sedangkan Ibnu Jarir mengupakan yang benar mereka itu mencakup bangsa Arab dan selain mereka. Karena Bani Israel juga itu termasuk keturunan Ibrahim. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 159 yang artinya, dan di antara kaum Musa itu terdapat satu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itu mereka menjalankan keadilan. Surat Al-A'raf ayat 159. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan hal tersebut, penulis, maksudnya di sini Ibnu Katsir, mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini tidak menafikan pendapat As-Suddi, karena penghususan bagi mereka dalam hal ini bangsa Arab di dalam doa Ibrahim dan Ismail itu tidaklah menafikan bagi orang-orang selain bangsa Arab. Oleh karenanya, setelah menyebutkan doa tersebut, Nabi Ibrahim berdoa yang artinya, ya Rob kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab, dalam hal ini Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Jadi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW yang telah diutus kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Namun demikian, hal itu tidak menafikan bahwa Nabi Muhammad SAW juga diutus kepada orang-orang berkulit merah atau berkulit hitam dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 158 yang artinya, katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah bagi kalian semua. Ini juga termasuk dalil-dalil qat'i atau dalil-dalil yang pasti lainnya. Dulur-dulur siman, dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, sebagaimana yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala mengenai hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman melalui firman-Nya, yaitu surat Al-Furqan ayat 25 yang artinya, dan orang-orang yang mengatakan, ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Walladzina yaqulu rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 25. Dulur-dulur seiman, hal ini sangat dianjurkan sebagai syariat karena di antara kesempurnaan cinta pada ibadah kepada Allah adalah keinginan agar keturunannya juga beribadah kepada Allah semata dengan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Oleh sebab itu, Allah berfirman kepada Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Dan selanjutnya Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Dia, Allah Subhanahu wa taala, juga berfirman, janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35.
Dulur-dulur iman, dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Rasulullah bersabda, artinya jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah yang mengalir terus pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat-tempat ibadah haji kami, maka Ibnu Juraid menceritakan dari Atta, dia mengatakan artinya perlihatkanlah dan ajarkanlah hal itu kepada kami. Dulur-dulur iman, masih mengenai firman Allah yang artinya dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, itu Mujahid mengatakan itu maksudnya adalah tempat-tempat penyembelihan kurban kami. Abu Dawud At-Tayasilisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya ketika diperlihatkan kepada Ibrahim beberapa perintah dalam ibadah haji, lalu dia dihalangi oleh syaitan pada saat berada di tempat sa'i. Lalu syaitan itu dikalahkan oleh Ibrahim. Kemudian Jibril berangkat bersamanya dan sampai di Mina. Jibril berkata kepadanya, ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Dan ketika itu di Jumratul Aqabah, dia kembali dihalang-halangi oleh syaitan. Lalu dia melemparnya dengan 7 batu kerikil hingga akhirnya pergi. Kemudian Ibrahim dibawa ke Jumratul Wusta, dan dia pun dihalangi oleh syaitan. Lalu dia melemparnya dengan 7 batu kerikil hingga akhirnya syaitan itu pun pergi. Dan pada saat dibawa ke Jumratul Quswa, lalu dihalangi pula oleh syaitan, maka dia melemparnya dengan 7 batu kerikil sehingga pergi. Lalu Jibril membawa Ibrahim mendatangi tempat berkumpulnya atau Muzdalifah. Jibril berkata, ini adalah Masy'aril Haram. Setelah itu dia dibawa lagi oleh Jibril ke Arafah. Jibril berkata, inilah Arafah. Lalu Jibril bertanya, apakah engkau sudah mengetahui semua itu? Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.